Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Hari ini Bapak akan mengajarkan materi tentang Allah Maha Segalanya. Untuk itu, anak soleh dan soleha, perhatikan dengan baik, simak dengan baik apa yang akan Bapak sampaikan. Allah Maha Segalanya. Pengertian Allah Maha Segalanya adalah fondasi utama dalam akidah Islam, mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Dia adalah zat yang maha kuasa, maha mengetahui, maha bijaksana, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan tidak terbatas oleh waktu, ruang, ataupun kekurangan apapun. Kemahakuasaan Allah juga terlihat dari fakta bahwa Dia adalah pengatur seluruh alam semesta, mulai dari perputaran planet, kemudian siklus air, pertumbuhan tanaman, hingga terdetak jantung setiap makhluk hidup, semuanya berada dalam kendali dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, tidak ada daun yang gugur tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar. Al-Ghaffar mempunyai arti yaitu Allah Maha Pengampun. Salah satu nama indah Allah Al-Ghaffar menunjukkan betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah bagi hambanya. Meskipun manusia seringkali berbuat salah dan dosa, Allah senantiasa membuka pintu taubat bagi mereka yang bersungguh-sungguh ingin kembali ke jalannya. Allah tidak pernah lelah mengampuni dosa-dosa hamba yang bertaubat, tidak peduli seberapa besar dan dosa tersebut. Karena yang pertama, pengampunan Allah itu tanpa batas. Allah adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengampuni dosa seberapapun besarnya. Ini adalah harapan bagi setiap hamba yang merasa bersalah dan ingin kembali fitrahnya. Apa saja contoh pengamalan dalam Asmaul Husna Al-Ghaffar? Salah satunya yaitu kita sebagai seorang muslim harus selalu memohon ampun kepada Allah atas setiap kesalahan yang kita perbuat. Yang terpenting adalah disertai dengan niat yang kuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, yaitu dengan cara istighfar, sholat taubat, dan memperbanyak amal kebaikan adalah beberapa cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil Al-Quran yang menerangkan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun adalah surat At-Toha ayat 82 yang artinya, dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman, dan beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Selanjutnya, Asmaul Husna Allah Maha Al-Wahid. Al-Wahid di sini maknanya teman-teman Maha Esa. Wahid adalah salah satu Asmaul Husna yang paling fundamental, yaitu Allah Maha Esa. Artinya bahwa Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Dia, dan tidak ada sekutu baginya dalam hal apapun. Keesaan Allah mencakup keesaan dalam zatnya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Ini adalah inti dari tauhid, ajaran paling utama dalam Islam.
Yang selanjutnya, Asmaul Husna al-Afu. Allah memiliki sifat Asmaul Husna, yakni al-Afu. Al-Afu itu teman-teman artinya maha pemaaf. Allah menghapuskan dosa dan kesalahan hamba-hambanya seolah-olah dosa itu tidak pernah ada. Karena Allah memiliki Asmaul Husna al-Afu. Ini berbeda dengan Al-Ghaffar. Kalau Al-Ghaffar itu berarti menutupi dosa. Kalau Al-Afu menunjukkan kasih sayang Allah yang begitu besar, di mana Allah tidak hanya menutupi dosa seorang hamba, tetapi juga menghapuskan sepenuhnya dari catatan amal. Konsep Al-Afu ini juga mengajarkan kita pentingnya untuk saling memaafkan sesama manusia. Jika Allah yang maha besar saja mau memaafkan hambanya, mengapa kita sebagai seorang manusia tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain? Memaafkan adalah langkah awal menuju kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh keberkahan. Ketika kita memaafkan, beban di hati akan terangkat dan tali silaturahmi akan kembali terjalin kuat. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan kemarahan dan dendam yang mengikat hati. Dengan memaafkan, kita menunjukkan kemuliaan akhlak dan meneladani salah satu sifat Allah yang agung, yaitu Al-Afu, yaitu Allah Maha Pemaaf. Selanjutnya As-Somad. As-Somad artinya maha penolong ataupun maha dibutuhkan. Artinya bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menjadi sandaran bagi seluruh makhluk manusia. Seluruh makhluk, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Semuanya membutuhkan Allah untuk keberlangsungan hidup dan kebutuhannya. Tanpa kehendak dan pertolongan Allah, tidak ada satupun makhluk yang dapat keberlangsungan hidupnya dijamin oleh dengan sendirinya. Dalam setiap kesulitan dan dalam setiap harapan, tentunya kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus bergantung kepadanya, karena Allah adalah sumber kekuatan, sumber pemberian rezeki, dan sumber perlindungan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berdoa, memohon pertolongannya, dan berserah diri sepenuhnya kepada takdirnya. Setelah berusaha maksimal mengimani As-Somad, menumbuhkan rasa tawakal dan keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya yang suka bertawakal kepadanya. Ini juga berarti kita tidak boleh menggantungkan harapan sepenuhnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Tuhan yang memberikan pertolongan kepada manusia. Ketika kita memahami As-Somad, tentunya kita akan menyadari bahwa segala kekuatan dan pertolongan datang dari Allah. Ini akan menjauhkan kita dari kesombongan ketika berhasil dan putus asa, ketika gagal, karena kita tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar, yaitu yang selalu mendukung kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemahakuasaan Allah dalam kehidupan. Kemahakuasaan Allah tidak hanya terlihat dalam nama-nama indahnya, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan dan alam semesta di sekitar kita. Allah adalah Sang Pencipta yang Maha Agung, yang dengan kun fayakun jadilah, maka terjadilah, menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dari yang tak terhingga hingga partikel kecil pun yang tidak terlihat, Allah ciptakan semuanya. Itu bukti bahwa Allah itu Maha Kuasa. Lebih dari itu, Allah juga mengatur rezeki setiap makhluk, menetapkan kesehatan dan penyakit, serta menentukan takdir manusia. Setiap tarikan nafas, setiap tetes air yang kita minum, dan setiap rezeki yang kita peroleh adalah anugerah dari Allah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Ketika menghadapi ujian atau kesulitan, kita diajarkan untuk bersabar dan meyakini bahwa di balik setiap cobaan ada hikmah dan jalan keluar dari Allah.
Dan adapun cara mendekatkan diri kepada Allah, yaitu yang maha segalanya, yaitu yang pertama, yaitu dengan berdoa dengan Asmaul Husna. Artinya, sebutlah nama-nama indah Allah dalam doa-doa kita. Misalnya saat memohon ampun, sebutlah ya Ghaffar, ya Afu. Ini akan membuat doa kita lebih khusyuk. Yang kedua, melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang ketiga adalah menjauhi larangannya. Yang keempat, berbuat baik dan memaafkan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah percaya kepada Allah yang maha segalanya. Yang pertama adalah ketenangan hati dan percaya diri. Ketika kita memahami bahwa Allah maha mengatur segalanya, hati kita akan menjadi tenang. Yang kedua, hikmah beriman kepada Allah maha segalanya, yaitu menghindarkan dari sifat sombong. Yang ketiga, menjauhkan diri dari putus asa. Yang keempat, motivasi untuk selalu berusaha, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kesimpulan dari materi tersebut adalah yang pertama, kita harus benar-benar memahami bahwa Allah adalah zat yang maha segalanya, memiliki sifat-sifat sempurna yang tercermin dalam Asmaul Husna seperti Al-Ghaffar, Al-Wahid, Al-Afu, As-Samad, serta kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata dalam penciptaan alam semesta dan pengaturan segala aspek kehidupan. Mengenal Allah melalui nama-namanya yang indah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Lebih dari sekedar mengenal, kita juga wajib mencintai dan mengimaninya dengan sepenuh hati. Mengimplementasi iman ini harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan senantiasa mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah, doa, serta berbuat baik kepada semua dan memaafkan. Nah, anak-anak soleh dan soleha, mari kita jadikan pemahaman tentang kemahakuasaan Allah ini sebagai inspirasi untuk selalu bersyukur atas nikmatnya, bersabar dalam ujian, menjauhi sifat sombong, dan tidak pernah berputus asa. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Mungkin hanya ini yang bisa Mas Sultan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mas Sultan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.